Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama QFLK. Semuanya balik lagi ke podcast kripto terbego se-Indonesia. And today we have breaking news. Apa ini? Let's go. Alright, sebelum kita lanjut ke berita, di sini juga lagi ada Royan Steph Aditya. Ini foundernya Satichen Media. Say hi dulu, Bang. Halo Mas Bro. Yo Mas. Alright. Sekarang kita pingin membahas tentang Crypto Finance. Crypto Finance itu kemarin ya, sekarang kan tanggal 28, tanggal 27 kemarin itu kena hack dengan total dana kehilangan 130 juta dolar ya guys ya. Ya triliunan lah kalau dirupiahin. Nah, dan dia bilang ini tuh udah ketiga kalinya Crypto Finance itu udah dihack ya. Berarti kalau udah 3 kali dihack tuh tandanya platformnya nggak safe amat gitu ya, atau mungkin tidak aman sama sekali ya. Dan ini attack-nya, penyerangan hacknya itu pada metode flash loan, dimana kalau kita tahu flash loan tuh adalah salah satu cara peminjaman ya, semacam pinjol versi DeFi ya. Semenjak konsep dasarnya kayak gitu, dimana kolateralnya kita tidak menjamin dengan harta pribadi, tapi dengan kolateralnya token kripto yang didepositkan di platformnya sebagai jaminan bunga, seperti itu ya guys ya. Nah, dan dia ini flash loan problemnya itu diidentifikasi sama Paxil.inch, dan dia bilang dari kasusnya, contohnya Krim itu pas Februari itu udah dihack dengan dana yang hilang tuh sekitar 37,5 juta dolar. Ini yang pertama kalinya di Februari. Itu token Krim itu harganya tuh langsung turun ya, kayak gitu ya, gara-gara itu. Dan di Agustus itu juga terjadi lagi dengan kehilangan token AMP ya di platform Krim ini. AMP ini adalah token di platform Flexa Network yang bisa dikolateralkan di Krim Finance ini ya guys ya. Dan kalau di total tuh setara dengan 1.300 Ethereum. Itu gede banget ya guys ya. Dimana 1.300 Ethereum yang satuannya itu 4.000 dolar saat ini, itu kalau dikaliin berarti kisaran 5 juta dolar ya sudah hilang ya. Itu udah hack yang keduanya, dan kali ini tuh adalah hack yang ketiganya, dimana paling besar ya. Kalau kita lihat nilainya di atas nih 130 juta dolar ya. Ini hack ketiganya paling gede ya guys ya. Ngeri sekali ya Bung Feral ya. Ya parah, duit itu Bang. Oh, iya. That's money right there. Iya men. Dan dia bilang akhirnya tokennya pun turun lagi ya, tokennya si Krim ini. Dan juga meskipun Krim Finance ini udah di hit berapa kali, tapi dia bilang beberapa platform DeFi lain juga memiliki nasib sama di bulan Agustus waktu kemarin. Nah, Agustus kemarin kita sudah ulas berita tentang Poly Network yang kehilangan 600 juta dolar dana ya. Dan sebenarnya prosesi hacknya tuh kurang lebih sama dengan cara kerjanya itu lewat flash loan attack ini ya guys ya. Dan ini juga menarik perhatian si SEC atau semacam OJK-nya di US. Si Gary Gensler ini bilang mengkhawatirkan consumer protection di DeFi industry. Dan dia juga bilang statementnya adalah mungkin DeFi itu masih misnomer, dimana misnomer itu maksudnya banyak banget token-token platform DeFi yang bisa dibilang belum terdaftarkan secara sekuritas yang benar. Tapi masalahnya DeFi itu kan desentralisasi ya, tapi kok didaftarin ke sekuritas, apakah desentralisasinya tetap dijamin? Who knows ya guys ya, gitu. Yes. Oke, sebelum kita lanjut ke topik yang satunya,
ini bukti hacknya kemarin guys. Jadi ada flash loan dari stablecoin YearnDAI, Yearn USDT, Yearn USDC, dan juga Yearn True USD. Dan ini totalnya tuh gede banget ya, tuh 8 juta dolar di flash loan untuk menyedot dana yang lebih besar ya guys ya. Kurang lebih prosesnya seperti ini. Gitu loh guys. Menurut Bung Ferel, apakah ini mempengaruhi kepercayaan orang untuk menggunakan flash loan ya ke depannya ya? Sih dong, silah. Kayak gimana ya? Itu menurut gue sih kayak gini aja logika. Reputasi pinjam online di Indonesia kan agak buruk ya karena banyak scam, banyak yang nipu gitu-gitu. Nah, kalau seandainya yang konvensional aja bisa dibilang suspicious, apalagi yang berbasis kripto. Ya kan reputasi kripto di Indonesia kan walaupun bagus, nggak sepenuhnya bagus gitu loh, you know what I mean, ya kan? Masih ada debat-debatnya gitu loh. Nah, tapi menurut gua mungkin untuk platform yang stabil kayak Aave, terus kayak Curve Finance atau One Inch, ya itu masih oke lah. Tapi kalau kalian nggak tahu, sebenarnya Cream Finance ini juga partner dari si Nobi ya. Kalau kalian tahu Nobi Nobi yang biasa buat nabung kripto secara gampang pakai aplikasi di Play Store, itu savingsnya tuh mereka dulu pakai Cream Finance ya, dan itu ini kelihatannya di sini udah dihilangin ya, mungkin karena berita kemarin ya guys ya. Kemarin tuh masih ada, setahu gua dia masih pakai Cream juga, seems like, tapi kayaknya udah diganti ya guys ya. Gitu. Alright, topik selanjutnya ini IBL, Indonesian Basketball League, yang bagi suka pecinta basketball lokal ini mereka melaunching NFT-nya di platform yang baru aja masih beta rilis ya. Ini namanya Collectible. Jadi Collectible ini platform NFT yang punya Indonesia punya, dan juga di bawah naungan BUMN katanya Collectible ini. Dan Collectible tujuannya IBL ini untuk kerjasama untuk launching NFT-nya supaya ada mendekatkan fans dengan IBL-nya. Serta itu juga memperluas pasar NFT di tanah air, seperti itu. Dan juga untuk mendekatkan fansnya ini mungkin dengan memiliki collectible pemain lokalnya kali ya, jadi supaya emosionalnya bisa terbangun. Jadi fans basketball lokal bisa merasa kayak, oh ternyata gue akhirnya bisa beli merchandise dari mereka yang lebih mudah lewat cara NFT ini. Sepertinya sih kayak gitu. Dan ini artikelnya pun juga ada di berita ini ya guys ya. Artikelnya pun juga ada di website mereka official. Sebentar. Nah ini di artikel officialnya juga sama. Mereka juga bilang tujuannya untuk mendekatkan fans. Nah, menurut Bung Royan dan Bung Ferel nih gimana ya, ketika apakah NFT juga bisa membantu memajukan industri olahraga di Indonesia nih? Hai. Yes, bisa. Menurut gue pasti bisa. Halo ya. Bung Imam dulu Bung Ferel dulu deh. Nah, gue dulu. Oh ya. Salah pasti, yang namanya kan apa? Kalau NFT misalnya memajukan industri olahraga di Indo, menurut Bung Ferel gimana nih? Bisa lah. Kenapa? Karena kan bisa get in touch sama banyak orang gitu loh. Apalagi kan kalau seandainya NFT, jadi bilang basisnya internet kan, dan everyone uses the internet gitu loh. Jadinya tidak hanya bisa get in touch sama fansnya, tapi bisa nge-tap ke market yang baru gitu. Nah, ini mereka pun juga bilang bagi para atlet sendiri jadi inovasi yang kita harapkan memberikan nilai tambah kepada mereka sebagai atlet. Jadi dengan membeli NFT collectible dari si atletnya pun juga merasa diinvestasikan oleh fans-fansnya tersebut dengan jalur NFT ini. Cukup menarik. Dan kalau fakta yang menarik adalah
collectible ini, platform NFT punya pemerintah ini itu di jaringan blockchain Vexanium, di mana Vexanium itu adalah salah satu smart contract buatan anak lokal ya guys ya. Gitu dari 2018. Gitu guys. Oke guys, sekarang kita akan ngejelasin situasi market ya guys ya. Ini jika kalian tahu nih, Bitcoin sempat turun ya beberapa hari ini, apalagi sejak dari ATH-nya turun ke arah 60.000 ya guys ya. Itu kenapa ya? Ternyata kalau misalnya kalian keep update sama berita-berita kripto, kalian pasti dengar yang namanya Bitcoin ETF ya guys ya. Jadinya ternyata Bitcoin ETF-nya itu tidak disupport banget gitu loh, kayak hanya disupport sama orang-orang yang punya kurang dari 1 Bitcoin. Jadi makanya setelah Bitcoin-nya itu bisa nembus ke ATH sebelumnya menjadi ATH baru, mereka udah nggak mau support, jadi makanya Bitcoin turun. Nah, oke guys, let's get back to this shit. Oke. Ya, karena Bitcoin crash ini, kalian pasti mikir nih, ini Bitcoin bakal kemana nih? Bakal turun gitu. Bakal naik gitu. Nah, ini bisa dilihat nih guys ya, ini gue udah ada, ini di daily chart ya, inget ya. Nah, gue udah ada EMA ribbon di sini, gue udah ada teknikalnya di sini, dan gue akan jelasin semuanya. Nah, kalau seandainya kalian bisa lihat di sini nih, ini kan ada candle hijau nih. Bagus nih kalau seandainya, ini udah bagus nih. Bitcoin di atas ascending support yang di sini, garis supportnya di sini. Nah, kalau seandainya dia nge-close-nya di bawah, ada kemungkinan dia bakal turun dan coba mantul di daerah supply areanya untuk menjadi area of support. Kalau seandainya tiba-tiba bisa turun, dia menjadi area of resistance. Jadinya kalau seandainya, sekali lagi gue repeat ya, kalau seandainya candle-nya close di bawah ascending support ini, dia ada kemungkinan bakal konsolidasi di daerah 60.000 sampai 56.000. And for now, as of now ya, itu bagus sih guys ya, karena chartnya itu masih di atas EMA support ribbon-nya, terus mantul di area of resistance-nya, area supply-nya, kalau seandainya bisa dilihat tuh dari sebelumnya. Nah, ini kan banyak tuh resistennya di sini nih. Terus makanya gue tarik garis bikin box di sini, takutnya bakal bisa turun gitu guys, karena ini bisa dibilang apalagi di area sini ini adalah menjadi suatu base resistance yang sangat besar. Kalau seandainya kalian belajar trading supply and demand, ini menjadi supply line. Kalau seandainya Bitcoin sekali lagi nge-close di bawah ascending supportnya di sini, bakal turun konsolidasi di area-area sini ya guys ya. Tapi as of now everything is going well dan dia di atas ascending supportnya gitu. Nah, kalau seandainya Bitcoin tutup di atas ascending supportnya, kalau seandainya gua tarik garis di sini, mana tuh di sini trendline ya, dari paling tinggi terus ke shadow yang paling rendah, yaitu di sini. Kalau seandainya kalian tahu, ini adalah pattern yang namanya cup and handle. Cup and handle itu adalah dimana ada pattern yang cangkir dan ada handle-nya guys ya. Kalau secara teori minimal breakout-nya itu sampai ke mana tuh? Di zoom out. Nah, minimal akan naik sampai ke arah yang kalian lihat di sini $76.000 ya guys ya. Nah, jadinya for now sih masih bagus sih di atas. Nanti kalau seandainya close-nya di atas, nanti dia ada kemungkinan bakal naik ke $76.000 ya guys ya. Tetapi dia ada obstacle satu nih, yaitu ATH yang baru ini, yang sebelumnya jadi 66 dolar ya. Iya, $67.000 ya guys ya. Ya itu aja sih sebenarnya secara teknikal ya. Kalau seandainya kalian update di IG-nya, kenapa? Update itu dong Pak, update market yang altcoin lain Pak, kayak Ethereum, ya, kayak pasti. Polkadot. Siapa tahu Pasti dong. Nah, Pasti bang. bentar dulu, pasti. Kalau seandainya kalian bisa kalau seandainya kalian update di
Decentra ya. Sama ini udah ngecover altcoin misalnya Polkadot, terus apa misalnya One juga gua cover. Mana tuh? Udah lama ya. Jadi lama. Tapi overall kalau menurut Bang Royan sendiri nih, apakah market kripto ini bakal bisa bertahan tetap bullish sampai Desember nanti ya? Karena ini yang ditunggu-tunggu orang ya guys ya. Ya. Kalau ya kira-kira market tetap bisa bullish sampai akhir tahun gak sih? Karena kan Desember orang biasanya menanti-nanti gitu kan. Kalau menurut sih enggak kayaknya. Soalnya akhir tahun ini kayaknya bakal bakalan ada tapering. Ada maksudnya itu warning dari IMF ya, paling bakal ngedam semua ini. Mulai dari stok, kripto pun juga. Kalau menurut gua ya. Oh gitu ya. Nah, ayo Oke guys, seandainya kalian update di IG-nya Decentra, ini gua kasih kalian chartingnya semuanya dari daily ke weekly, bahkan sampai ke 4 hour sampai 1 hour ya guys ya. Kalau seandainya kalian lihat di sini ya di weekly, bahwa ada resisten area di sini guys ya, nge-prevent Bitcoin untuk ke naik lagi. Tapi kalian jangan khawatir. Kenapa? Karena overall chartnya itu di atas 21 moving average ya guys ya. Kalau seandainya kalian bisa lihat di sini, bisa kalian lihat di sini juga. Kalau seandainya, dan di sini juga nih, di sini kecil, kalau seandainya ada pemantulan di garis 21 moving average, ini di follow up dengan bullish gitu kan. Kalau seandainya di sini bullish juga gitu. Nah, kalau seandainya Bitcoin masih di atas garis 21 MA di sini, ini masih sentimennya masih bakal bullish guys. Nah, terus ada beberapa metrik lain yang kalian harus tahu, itu fear and greed. Nah, salah satu metrik yang penting ya kalau seandainya kalian mau lihat sentimen kripto secara keseluruhan ya guys ya. Tuh. Nah, karena masih greed kan, greed, extreme greed. Nah, berarti sentimennya masih bagus nih, ada kemungkinan Bitcoin bakal naik lagi gitu. Oh iya. Oke, kasih teknikalnya dong Pak buat yang altcoin yang gede-gede Pak. Siapa tahu kan supaya netizen pada seneng nih gitu kan. Udah, kalau gitu gue coba lihat dulu. Lama. Jadi lama. Tapi in case kalau kalian pingin kita ada konten trading, konten technical trading, make sure komen aja kalau kalian mau di YouTube kita, atau mungkin DM Decentrabus. Oh mungkin video ini dong bang, daripada cuma feed IG doang, insight ulasan itu juga boleh gitu. Alright, gimana nih boy? Oke, kalau seandainya ini menurut gua, sorry guys lama, ini agak nge-lag nih di sini nih. Ya. Ada yang namanya lower low dan lower high. Kalau bisa ditarik garis juga di sini. Ya. Ini di sini juga. Kenapa tuh guys? Kenapa ditariknya dari situ Pak? Karena bisa gue lihat di sini ada resisten ya guys. Ada resisten di sini ternyata. Menurut gue aja sih, mana tuh sama Oke. Kalau seandainya lo lihat nggak sih mam, ada kayak cup and handle juga gitu loh, ada sedikit cup and handle. Ya secara kasar sih gitu sih ya, tapi bisa dijelaskan lagi ke netizen? Kalau seandainya ini gue bisa ngelihat nih ya guys ya, ada cup and handle pattern di sini juga.
Wah, Terus cupnya lumayan gede ya Pak ya, ketimbang itu ya. timbang Bitcoin nih ya. Nah, terus ada satu lagi sini. Cup handle ini juga bersifat sebagai, ini juga ada supportnya ya, berarti supportnya itu cukup besar ya. Seandainya kita menggunakan prinsip seperti mana tuh ya, kita pakai trendline seperti Bitcoin, kita tarik garis dari cup yang paling tinggi sampai ke yang paling shadow yang paling rendah, maka tuh kita tarik garis kudu sesuai. Kemungkinan Bitcoin bisa naik ke, tunggu bentar, gua ituin lagi, gua naikin lagi. Nah, Ini bener ya, naik banget nih. Gue coba naik. Nah, ke kisaran 6.000 ya guys ya. Iya, 6.000. Wow. Mungkin setelah 6.000 bakal cari support baru ya. Iya, sama ada itu juga, apa sih? Ada area resisten yang kudu di ituin juga. Mana tuh? Ini kalau seandainya kalian tahu, ini namanya ya, ini namanya area. Ya, kalau seandainya Bitcoin bisa betul di atas, lebih ke sini, udah ada breakout di atas boxnya ini, rectangle-nya ini bakal ada kemungkinan bisa naik guys. Tapi for now agak susah ya, karena kan sebelumnya turun lagi, terus ini ada resisten di sini juga kan. Di sini juga ada kayak rejection ke bawah gitu guys. Menurut gua aja sih. Iya. Tapi kalau misalnya Ethereum juga cup and handle, apakah semua altcoin nantinya juga cup and handle juga ya dalam teknikalnya ya? Cup and handle gue udah cek kan di misalnya kayak Polkadot gitu, dan mereka nggak ada cup and handle pattern gitu. Tapi ya kalau seandainya emang Ethereum cup and handle, terus Bitcoin cup and handle, terus tiba-tiba ada kemungkinan naik, secara pasti altcoin juga bakal ngikut sih, itu menurut gua. Dan apalagi gua dapet news insider, dan gua pasang di post di IG juga, bahwa ada insider news Ethereum akan reach 10k sampai 15k di Maret 2022 ya guys ya. Begitu. Jadinya ada kemungkinan likely bakal naik guys. Tapi apakah insider ini benar, Mas? Karena itu gue udah jelasin nih cara approach-nya kayak gimana. Iris insider news dan probabilitasnya itu tinggi untuk kejadiannya tinggi. Makanya guys, kalau seandainya kalian ngeliat insider news gitu, hanya boleh investasikan yang kalian bisa willing to lose gitu. Jangan all in gitu, dan jangan jual koin-koin lain untuk beli ETH for FOMO gitu. Unless ya kalian emang beneran sure gitu. Seandainya kalian hodl ETH ya hold aja sampai Maret, atau enggak kalian keep stacking aja DCA terus gitu. Kalau seandainya kalian percaya sama fundamentalnya Ethereum gitu. Alright. Hari ini kayak teknikalnya cukup ya, karena abis kemarin kan ada crash sedikit, terus ternyata balik pulih normal ya guys ya. Alright, make sure like, comment, subscribe YouTube kita, IG kita di follow juga, Twitter kita di follow. Kalau misalnya ada pingin konten-konten live video untuk bahas teknikal, langsung aja komen di bawah. Siapa tahu kalau kalian tertarik, kita juga akan ngelakuin technical analysis. Jadi itu aja dari kita, Decentra Boys signing out.